Tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang sekali, Pak. Kang Deddy melontarkan kritik satir bahwa hutan justru lebih aman dijaga Genderuwo dan Mbak Kunti. Sebuah pernyataan berani yang seketika viral. Artikel ini nih, Luhut Panjaitan, dia mengatakan KPK kalau mau bersih-bersih amat mah di surga sajalah kau. Kejagung akan memeriksa Pak Luhut karena ada indikasi korupsi, tetapi isu ini menjadi perbincangan masyarakat. Masa politisi besar kayak Pak Luhut bisa terseret kasus korupsi? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Bisa aja lah, Bu. Keren kali memang Pak Purbaya ini. Hah? Bravo Pak Purbaya. Bravo sekali ya Pak Purbaya. Apa tuh? Gempar dengan statementnya yang menyindir Prabowo. Wis, ini perang dingin kayaknya. Tersangka korupsi. Kalian mau tahu nggak? Opung ini ngomong apa ke Prabowo? Jadi kata Opung dengan sindirannya, Prabowo itu harus mengikuti arahan Jokowi. Waduh. Merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini. Ulang tahun Luhut ke-78. Kemenkur minta netizen kirim ucapan komentar termanis. Bapak ada diskon 50%. Bahan dari kayu pilihan. Anti rayap. Dibocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Kali ini saya membahas tentang sikap dari Prabowo Subianto yang berseberangan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang memang tampaknya sekarang menjadi musuh besar, yang kemungkinan memang dari Luhut itu termasuk pro Jokowi. Kenak Mulyono. Apa? Itulah, entahlah ya apa yang pantas disebut. Dan kemudian dari pertanyaan dari seorang Deddy Mulyadi yang tampaknya ini sebenarnya sebuah sindiran ya, satir yang sangat dalam arti cukup dalam, bahwa pembabatan hutan itulah orang yang membuat bencana dan lebih baik kuntilanak genderuwo yang mendiami hutan karena memang lebih lestari karena nggak diapa-apain karena rumahnya memang di situ. Sekarang rumahnya dirusak oleh orang-orang yang serakah. Dan ini cuma disimak dan bersama videonya, yuk kita play. Halo, selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, judi, iya. Tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang sekali, Pak. Hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarganya. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Betul sekali ini ya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi, mempercepat proses kiamat. Dan sekarang kiamat mungkin terjadi karena teman saya namanya Ahmad sudah punya cucu. Dia dipanggil kiamat sekarang. Ini para bupati hadir. Kiamat, kiamat. Ini penting, Pak. Jadi apa konsep bisa kita, jadi agama kita hari ini? Saya kemarin ketemu dengan ketua Persis, ketua Muhammadiyah, ketua NU. Saya bilang fikih yang paling kuat hari ini adalah fikih lingkungan. Dengan gaya bicara yang belak-belakan, Kang Deddy melontarkan kritik satir bahwa hutan justru lebih aman dijaga Genderuwo dan Mbak Kunti. Sebuah pernyataan berani yang seketika viral. Aduh. Juga
ketika dia ambil itu kan berarti bisa kita simpulkan juga bahwa dia juga menampar kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat. Seorang gubernur berani berkata seperti itu, ya pasti dia punya data juga. Bahkan dia juga mengakui terus terang bahwa hutan di Jawa Barat itu ya tinggal 20%. Buat saya itu sangat serius loh. Bayangin seorang pejabat publik yang masih aktif melontarkan pernyataan yang intinya adalah para pejabat publik itu menjajah bangsanya sendiri, menjajah rakyatnya sendiri. Ini kan sebuah cambukan yang sangat keras gitu. Penjajahan zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau itu tadi bisa disebut penjajahan, kan sama sebenarnya motifnya ya, ekonomi sebenarnya kan. Semua karena cuan sebenarnya. Penjajahan atau tidak itu kan menurut saya istilah aja ya, tapi memang bahwa apa yang terjadi di alam kita itu ya karena ketika kepentingan ekonomi mengalahkan kesadaran ekologis. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak tadi yang di dalam video, bahwa kebijaksanaan ya yang merusak ekologi memang karena faktor cuan. Dan dari apa yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang dikait-kaitkan sebagai tokoh utama pembabatan hutan, karena ribuan hektar itu dibabat untuk dijadikan lahan sawit ya. Dan bahkan itu karena konon itu dari perusahaannya yaitu pulp ya, yang untuk kertas itu sangat luar biasa ya dampaknya. Dan tentu saja ini menjadi sebuah olok-olokan, atau mungkin masyarakat mendorong pemerintah pusat agar segera ya pokoknya ditindaklah si opung ini. Karena cukup meresahkan. Dan tapi tampaknya dia kok kayak orang nggak merasa bersalah gitu. Ini si gokil dan paling gokil ya. Padahal kurang kayak gimana sih si opung itu ya. 16 perusahaan tambang kurang apa. Dan dia menjabat 2 periode, bahkan kurang nih 3 periode. Jabatnya nggak cuma 1, merangkap ya kayak Superman. Luar biasa nih si opung ya, kuat sekali dia. Yuk kita lanjut play. Kalian sudah baca berita artikel ini nih, Luhut Panjaitan. Dia mengatakan KPK kalau mau bersih-bersih amat mah di surga sajalah kau. Kita lihat videonya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Hidup-hidup dikit apanya. Jadi KPK pun jangan juga sedikit tangkap itu jauh. Tahu Lihat-lihatlah. Ini orang sekalinya nongol bikin pernyataan suka merendahkan rakyat Indonesia, apalagi merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa Pak Luhut? Takut ya? Takut diperiksa oleh KPK. Anda dulu rezimnya Mulyono masih aman karena Anda masih dilindungi. Nah sekarang ayo Bapak Prabowo dan KPK periksa orang ini nih. Kita orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Isu beredar bahwa Kejagung akan memeriksa Pak Luhut karena ada indikasi korupsi, tetapi isu ini menjadi perbincangan masyarakat. Masa politisi besar kayak Pak Luhut bisa terseret kasus korupsi. Saya tidak mau jadi pemimpin ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Bisa aja Prabowo. Keren kali memang Pak Purbaya ini ya. Berani-beraninya beliau menolak keinginan Pak Luhut, menolak membiayai proyeknya Pak Luhut. Padahal sudah lebih dari 10 tahun tidak ada satu orang pun di Republik ini yang berani berkata tidak. Ya memang benar Pak, si Purbaya pernah bilang waktu itu ketika bikin project di Bali ya, bilangnya seperti ini, udah suruh ngecor aja sendiri dia. Gila anjir, koboi banget ini orang ya. Pantes Opung makin marah ini. Opung kurang kayak apa kau? Yuk kita lanjut. Lagi menolak keinginan Pak Luhut. Apapun ide, rencana pembangunan, kegiatan, proyek yang diusulkan atau direncanakan oleh Pak Luhut, tidak ada satupun yang menolaknya.
yang berani mengatakan tidak. Hampir semua terlaksana. Bahkan Pak Luhut dikasih jabatan yang sangat banyak oleh Pak Jokowi waktu itu. Mungkin Pak Jokowi sendiri juga tidak pernah menolak setiap dari keinginan Pak Luhut. Tapi baru kali ini, sejak Menteri Keuangan dijabat oleh Pak Purbaya, kita menyaksikan Pak Luhut tidak bisa lagi bertindak sesuka hati. Pak Purbaya secara tegas berani menolak keinginannya. Memang keren lah Pak Purbaya ini. Bravo Pak Purbaya. Bravo sekali ya Pak Purbaya ya, dimana semua tindakannya saat ini memang berseberangan dengan dari Luhut ya, karena memang dari Pak Luhut ya sangat luar biasa sekali dari kontroversial yang ia ciptakan, dari kebijakan-kebijakan atau bahkan perusahaan-perusahaan tambangnya itulah yang sangat merusak, dan kemudian seolah-olah dia tidak mempunyai rasa bersalah sama sekali ya, padahal itu adalah sebuah dampak dari tindakannya ya, dan bahkan dia tidak mempunyai empati, ya paling tidak nengok kayak ya, atau bahkan memberi bantuan. Tapi apa mungkin takut dicap pencitraan? Mungkin aja ya, mungkin kayak Deddy Mulyadi udah nanti diserang sama netizen apa pencitraan apa gitu. Mungkin aja gitu ya. Kita lanjut lagi. Gempar Luhut serang Prabowo. Baru-baru ini Luhut Binsar Panjaitan kembali membuat publik gempar dengan statementnya yang menyindir Prabowo. Wis, ini perang dingin kayaknya. Tersangka korupsi. Kalian mau tahu nggak? Opung ini ngomong apa ke Prabowo? Jadi kata Opung dengan sindirannya, Prabowo itu harus mengikuti arahan Jokowi. Waduh. Karena Jokowi masih punya peran penting di Indonesia ini. Jokowi adalah Raja Jawa, kata Opung dengan nada tegas. Menurut kalian guys, haruskah Prabowo mengikuti arahan Jokowi? Karena menurut Opung, Jokowi itu masih punya peran penting untuk Indonesia dan Jokowi Raja Jawa. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Mana jadi saya terlibat? Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya bilang tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu saya dengan dua anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya terganggu. Saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara. Netizen, tolong jelasin kesalahan Opung itu apa? Saya juga nggak tahu sih. Saya cuma tahu ada perusahaan tambang yang pabrik kertas ya, yang itu menebang gelondongan kayu yang gede-gede banget ya. Padahal udah tahu itu adalah hutan Sumatera gitu loh ya kan. Dalam arti termasuk yang Sumatera kan terkenal dengan hutan Amazon kayak Amazon gitu ya. Sekarang gundul gitu loh. Dan lebih mirisnya lagi kemarin waktu kunjungan ya Pak Sulas itu ketika dijamu makan, udutnya itu 75 juta, cerutunya doang, anjir gitu loh. Mana sih empati pemerintah gitu ya? Ya pantas kalau mereka dibilang pencitraan ya, gotong karung gitu ya, kayak orang pura-pura ya. Padahal ya kelakuan mereka nggak punya empati. Coba deh makan bersama sama warga gitu ya. Oke, itu cuman sekedar dalam arti enggak itu nggak guna gitu ya. Tapi paling enggak jaga perilaku lah ya, etika gitu loh. Makan sambil makan gitu sama cerutu gitu. 75 juta guys dibuang ya, cuma jadi asap. Coba kalau dibagiin ke warga miskin, ya itu nggak sebanding dengan karung yang dipanggul gitu loh. Kalau dibilang salahnya di mana, ya nggak salah gitu loh ya. Tapi kan etikanya itu yang dipertanyakan. Yuk kita lanjut, kita play. Semua akhirnya tahu izin pembangunan bandara ini bukan muncul tiba-tiba. Ada cerita panas di baliknya. Awalnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan justru menolak izin bandara itu karena tidak sesuai regulasi. Tak lama kemudian Jonan dicopot digantikan oleh Budi Karya. Yang mengejutkan, izin bandara IMIP langsung keluar. Dan kini Luhut akhirnya mengakui bahwa dialah yang ikut memberi izin pembangunan bandara IMIP. Kalau izin awal sudah ditolak, kenapa dipaksakan? Siapa sebenarnya diuntungkan dari bandara khusus IMIP? Sampai sekarang, publik masih membahas demi kepentingan nasional atau kepentingan industri raksasa.
Suarakan pendapatmu di komentar, tenggelamkan, atau biarkan lewat netizen. Ini memang berita tentang berdarahnya bandar di Morowali memang sangat menjadi polemik di warga ya, masyarakat, karena konon itu nggak ada izinnya, dan ini menjadi sebuah pusat dalam arti keluar masuknya sesuatu yang tidak bisa diawasi. Nah, ini tentu saja kemungkinan ada praktek-praktek sesuatu barang ilegal yang masuk ya, atau bahkan mempunyai keuntungan untuk para oknum. Dan ternyata si opung itu terlibat, dan bahkan dari mantan Presiden Joko Widodo katanya nggak memberi, dalam arti nggak tahu, nggak meresmikan. Padahal waktu itu ada jejak digitalnya, kalau tidak salah ya, diduga seperti itu dan beredar di VT, tapi belum menyangkal. Jadi kayak sama kayak si opung mungkin ya. Sebenarnya kalau ditanya juga agak membingungkan, sudah tapi belum. Susah ya ditebak ya. Ya mungkin karena mereka terlalu cerdas ya. Kita orang-orang bodoh sih ya. Cuman masyarakat bisa menonton, cuman bisa ya teriak-teriak tapi nggak ada guna gitu. Tapi semoga Tuhan memberi jalan ya untuk masyarakat Indonesia. Semoga lebih baik lah. Amin. Yuk kita lanjut. Bye. Mengejutkan dan menggemparkan buat para netizen dan masyarakat. Kali ini ada berita yang benar-benar mengejutkan publik. Berita ini viral di mana-mana. Nih beritanya. Luhut tetap bertahan bela biarkan Cina mengelola Bandara Morowali. Jika dicegah saya keluar dari negara ini. Nah, kalau mau keluar ya ngapain pakai ngancem, keluar aja kan udah kaya gitu ya. Lagian masyarakat Indonesia itu nggak bakalan kehilangan, seneng iya gitu loh. Ada aja nih opung, kita play. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Iya. Ada. Saya kebal hukum. Superman pak. Uang itu untuk rakyat. Ada. Ulang tahun Luhut ke-78. Kemenkur minta netizen kirim ucapan komentar termanis. Kira-kira komentarnya apa ya? Ada beragam komentar. Aduh parah ini. Yuk kita lihat ya di VT ya yang beredar nih. ada netizen ya. Semangat Pak, khusus Bapak ada diskon 50%. Bahan dari kayu pilihan, anti rayap, dibocor. Dilapisi karet super, bonus dasi kupu-kupu. ada jadi ya. Dan di sini ada juga nih. Saya terawang di Baskom tahun depan. Opung dah pulang kampung ke Rahmatullah. Udah ucapannya malah gini sih. Astagfirullah. Kasih lah di Opung ya. Akuilah kesalahanmu semua gitu loh. Aduh ada aja sih ya. Tapi ini ya dari komentarnya memang lucu-lucu ya. Katanya malah minta komentar yang manis, tetapi malah komentar-komentar yang buat Opung kayaknya nangis ini. Gak nangis sih, marah ya. Tapi netizen ya curi di Opung ya, mungkin iri dengan keberadaan Opung yang sangat luar biasa, orang yang sangat kuat ya, dalam arti ya kuat segalanya ya. Bayangan saja perangkap jabatan itu sampai ya berganda-ganda. Dalam arti bisa gitu satu orang merangkap berbagai jabatan. Gajinya berapa itu ya? UMR aja kalau dikali 3 udah lebih cukup ya bagi warga kecil ya. Belum 2 periode, gila anjir, 16 perusahaan tambang masih kurang. Namanya juga manusia guys ya. Terima kasih ya bagi yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.